Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya David. Saya dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis, jurusan Manajemen di Universitas Dian Nusantara. Pada kali ini saya akan menjelaskan tentang perilaku konsumen. Apa itu perilaku konsumen? Perilaku konsumen atau consumer behavior adalah studi tentang individu dan organisasi, serta bagaimana mereka memilih dan menggunakan produk. Bagian dari riset pasar ini bertujuan memahami motivasi dan perilaku seseorang sebagai konsumen. Dilansir dari Brainwatch, consumer behavior meliputi 4 hal berikut. 1. Bagaimana pengaruh lingkungan terhadap perilaku konsumen. 2. Bagaimana promosi dan campaign produk mempengaruhi keputusan pembelian konsumen. 3. Apa pendapat konsumen seputar kompetitor produk kamu. 4. Di antara banyak alternatif yang ada, bagaimana konsumen memilih produk. Nah, saat ini menjalankan studi ini ada beberapa metode yang bisa kamu pakai. Dirangkum dari Krohn, pilihan metode itu diantaranya 1. Survei, 2. Focus group discussion, 3. Riset etnografi. Manfaat studi perilaku konsumen. 1. Memahami perbedaan berbagai kelompok konsumen. Sebuah produk bisa punya berbagai macam konsumen. Nah, setiap konsumen itu tentu berbeda. Kebutuhan serta keinginan mereka juga tak sama. Bagaimana cara memahami perbedaan ini? Studi perilaku konsumen adalah jawabannya. 2. Merancang program marketing yang sesuai. Ingin membuat program pemasaran yang sesuai dengan audiens? Tentu saja kamu harus memahami mereka dulu. Seperti yang sudah Glenn sebutkan, pemahaman ini bisa didapat dengan studi perilaku konsumen. Nantinya, tiap program pemasaran bisa dibuat khusus untuk kelompok konsumen tertentu sesuai dengan karakteristik perilaku mereka. 3. Memprediksi tren pasar. Dari waktu ke waktu, tren pasar terus berubah. Nah, perbedaan ini bisa terus diikuti dengan studi consumer behavior. Otomatis, kamu bisa membuat produk yang sesuai perkembangan zaman. Tak perlu membuang banyak sumber daya untuk mengembangkan produk yang kurang tepat. 4. Meningkatkan daya saing dengan kompetitor. Studi perilaku konsumen tak hanya membuatmu memahami audiens. Kamu juga bisa mendapat informasi soal kompetitor seperti 1. Apakah pelanggan membeli produk dari pesaing? 2. Mengapa konsumen membeli produk dari pesaing? 3. Menurut konsumen apa yang membedakan produkmu dan produk pesaing? Kalau sudah mengenal kompetitor, buat saja produk yang lebih unggul. Dengan begitu daya saingmu bisa meningkat. 5. Meningkatkan customer service. Tiap konsumen membutuhkan bentuk layanan yang berbeda. Nah, perbedaan itu bisa dipelajari lewat consumer behavior. Dengan begitu, kamu bisa memberikan layanan customer service yang berkualitas sebab semuanya sesuai dengan kebutuhan tiap pelanggan. Informasi yang didapatkan dari perilaku konsumen. 1. Analisis campaign. Sudahkah campaignmu efektif? Jangan-jangan kegiatan ini tak berpengaruh pada keinginan konsumen untuk membeli produkmu. Nah, kamu bisa mengetahui jawabannya lewat studi perilaku konsumen. Dengan begitu, dampak campaign bisa dinilai. 2. Analisis pendapat konsumen. Kalau ingin mengetahui pendapat konsumen terhadap brand atau produkmu, lakukan saja studi ini. Kamu juga bisa menganalisis pengaruh pendapat itu terhadap perilaku konsumen. Dengan begitu, proses pengembangan produkmu bisa maksimal sebab kamu memahami feedback konsumen terhadap barang atau jasamu. 3. Segmentasi atau pengelompokan pasar. Saat melakukan pembelian, setiap orang punya motivasi yang berbeda. Terkait dengan itu, studi ini dapat membuatmu menyusun kelompok konsumen sesuai dengan kategori atau demografi tertentu. Tak hanya itu saja loh, kamu juga bisa mengembangkan produk yang tepat untuk kelompok-kelompok yang sudah ada. Faktor yang mempengaruhi perilaku konsumen. 1. Faktor pribadi. Faktor pribadi merupakan minat dan pendapat seseorang sebagai konsumen. Secara khusus, faktor ini juga dipengaruhi oleh demografi seperti usia, jenis kelamin, budaya, profesi, latar belakang, dan lain-lainnya. 2. Faktor psikologis. Faktor psikologis merupakan respon dan sikap individu terhadap campaign pemasaranmu, kebutuhan pribadi sebagai seorang konsumen. 3.
faktor sosial. Faktor ini meliputi 1. Pengaruh lingkungan, 2. Pengaruh media sosial, 3. Kelas sosial, 4. Pendapatan, 5. Tingkat pendidikan, dan lain-lainnya. 4. Faktor ini menunjukkan bahwa 4. Faktor budaya. Faktor ini menunjukkan bahwa minat pelanggan dibentuk oleh beberapa hal seperti nilai-nilai dan ideologi komunitas mereka, kepercayaan komunitas, kebutuhan keluarga dan komunitas, dan kelas sosial. Tipe-tipe perilaku konsumen. 1. Perilaku membeli yang kompleks. Misalnya si X ingin membeli laptop seharga 40 juta. Tentu X berpikir panjang sebelum memutuskan pembelian. Sebab produk tersebut jarang sekali dibeli, belum lagi harganya relatif mahal. Inilah yang dimaksud dengan complex buying behavior. Sebelum membeli produk, konsumen cenderung berpikir panjang. 2. Perilaku membeli yang mengurangi perbedaan. Saat punya perilaku ini, konsumen akan sangat terlibat dalam proses pembelian, akan tetapi mereka kesulitan menentukan perbedaan antar merek. Nah, kesulitan ini disebut dengan disonansi atau mengurangi perbedaan. Supaya lebih jelas, Glens akan memberikan contoh. Misalnya kamu ingin membeli penggorengan. Menurutmu tak ada perbedaan antara merek penggorengan A, B, C, dan D. Padahal keempatnya punya sedikit titik beda. Inilah yang disebut dengan disonansi. 3. Perilaku membeli yang telah terbiasa. Misalnya si Y ingin membeli sampo. Y telah terbiasa membeli sampo merek E dan tidak ingin melirik merek lainnya. Dapat disimpulkan dalam kasus ini ia memiliki habitual buying behavior. Ia tak banyak terlibat saat mencari produk. Pemilihan merek cenderung didasarkan kebiasaan. Dengan begitu, keputusan pembelian tidak dipengaruhi oleh lokalitas ataupun impact dari produk yang dibeli. Ini tentu berbeda dengan dissonance reducing buying behavior. Dalam habitual buying behavior, konsumen tak benar-benar terlibat dalam pemilihan merek. Mereka membeli sesuatu hanya karena kebiasaan. 3. Perilaku membeli yang telah terbiasa. Pada tipe ini, konsumen membeli produk yang berbeda, akan tetapi ini dilakukan bukan karena mereka tidak puas dengan produk sebelumnya. Perilaku tersebut didasari oleh motivasi untuk mencari variasi dan produk yang telah mereka miliki. Model perilaku konsumen. Selain tipe-tipe, adalah beberapa model perilaku konsumen yang harus diketahui juga oleh para marketer. 1. Learning model. Salah satu model perilaku konsumen yang sering digunakan oleh marketer dari perusahaan besar adalah learning model. Model ini mengacu pada teori di mana customer behavior biasanya menunjukkan keinginan pelanggan untuk memenuhi kebutuhan dasar yang diperlukan untuk bertahan hidup seperti makanan. 2. Psychoanalytic model. Model perilaku konsumen lainnya yang patut dipertimbangkan marketer di era modern ini adalah psychoanalytic model. Model 1 ini diambil dari teori Sigmund Freud mengenai psikoanalisis, di mana konsumen memiliki motif mengakar, baik sadar maupun tidak sadar, yang mendorong mereka untuk melakukan pembelian. 3. Sociological model. Model perilaku konsumen selanjutnya yang dapat dimanfaatkan oleh perusahaan dan marketer adalah sociological model. Model ini mengacu pada teori di mana pembelian dipengaruhi oleh tempat individu berdiam dalam kelompok masyarakat, termasuk keluarga, teman, kelompok lain seperti orang-orang yang menyukai hal-hal serupa. Yang keempat, input, proses, output adalah model perilaku konsumen yang juga sering digunakan oleh perusahaan-perusahaan ternama. Dalam model 1 ini muncul 3 indikator dalam consumer behavior, yaitu input, proses, dan output. Input mengacu pada strategi marketing yang dibentuk sebuah perusahaan. 4 aspek utama dalam indikator tersebut terdiri dari produk, harga, tempat, dan promosi. Indikator kedua merupakan proses yang berhubungan dengan proses transaksi oleh indikator konsumen, mulai dari mengetahui hingga mengevaluasi kualitas serta harga produk.
Terakhir adalah output, sebuah indikator yang merujuk pada respon konsumen terhadap produk atau layanan yang disediakan perusahaan. Yang kelima, black box model. Model ini mengungkapkan bahwa pelanggan adalah pemikir individu yang mampu memproses rangsangan internal dan eksternal untuk membuat keputusan pembelian. Teorinya mungkin terlihat rumit, tetapi ia sebenarnya cukup mudah untuk dipahami. Seorang konsumen bertemu dengan rangsangan dari bauran pemasaran bisnis dan rangsangan eksternal lainnya. Yang keenam, Pavlovian model. Model ini meliputi 3 indikator utama dalam consumer behavior, yaitu drive, drivers, and reinforcement. Drive merupakan sebuah rangsangan yang akan memancing aksi pelanggan, sedangkan drivers adalah kebutuhan psikologis dari pelanggan seperti rasa lapar atau sakit. Kemudian mereka memprosesnya dalam pikiran, menghubungkan rangsangan eksternal dengan pemikiran internal yang sudah dimiliki seperti keyakinan dan keinginan untuk membuat keputusan. Yang keenam, Pavlovian model. Model ini meliputi 3 indikator utama dalam consumer behavior. Yang pertama, drive, sebuah rangsangan yang akan memancing aksi pelanggan. Drivers, kebutuhan psikologis dari pelanggan seperti rasa lapar atau sakit. Kemudian dari drive akan mempengaruhi aspek psikologis pelanggan dan memperkuat keinginan mereka terhadap produk yang ditawarkan perusahaan. Nah, poin inilah yang dinamakan reinforcement. Demikian pembahasan saya tentang perilaku konsumen. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.